Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai pemikiran ekonomi klasik. Pemikiran ekonomi klasik ini merupakan salah satu topik yang dibahas pada materi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dan pada video ini kita akan mengkhususkan pembahasan kita kepada pemikiran Bapak Ilmu Ekonomi, yaitu Adam Smith. Beberapa topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini diantaranya yang pertama adalah mengenai biografi singkat dari Adam Smith, kemudian latar belakang yang mendasari pemikiran-pemikiran Adam Smith, kemudian apa saja sih pemikiran Adam Smith itu terutama dalam bidang ekonomi, kemudian apa saja kontribusi pemikiran Adam Smith terhadap perekonomian modern di mana kita sekarang hidup. Baik, kita mulai pembahasan kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang teman-teman bisa melihat di layar teman-teman sekalian biografi singkat dari Bapak Ilmu Ekonomi yaitu Adam Smith. Adam Smith ini memiliki nama lengkap yaitu John Adam Smith, lahir di tanggal 5 Juni 1723, kemudian wafat di tanggal 17 Juli 1790, adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia. Tahu di mana letak Skotlandia? Ya. Kemudian Adam Smith pernah kuliah di Glasgow dan Oxford University dan dia juga mengajar di Edinburgh University dan Glasgow ya. Jadi profesinya juga sebagai seorang lecturer atau dosen. Kemudian karyanya yang fenomenal itu sebetulnya ada banyak ya karya yang sudah beliau tulis, tapi yang paling fenomenal adalah An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations atau kita singkat sebagai The Wealth of Nation nama bukannya. Dan pemikiran-pemikiran beliau ini banyak tidak didasari atau diilhami oleh tokoh-tokoh merkantilis dan fisiokrat yang mana pemikiran-pemikiran beliau itu bisa berupa kesetujuan atau malah kritik. Nah, berikut beberapa latar belakang pemikiran Adam Smith. Yang pertama, pemikiran Smith ini banyak dipengaruhi oleh Francis Hutcheson dan temannya David Hume ya. Francis Hutcheson ini merupakan filsuf yang lahir di Irlandia Utara, di Skotlandia ya, dan merupakan perwakilan utama dari teori moral pada era modern awal. Nih ya, Francis Hutcheson. Dan Francis Hutcheson juga menyelesaikan pendidikan teologi di universitas yang sama seperti Adam Smith, yaitu di Glasgow. Di universitas itu juga dia mengajar ya, seperti Adam Smith juga, dan di Glasgow dia mengajar filsafat moral. Sementara David Hume ini seorang filsuf yang sama-sama berasal dari Skotlandia ya. Jadi kayak temennya Adam Smith nih ya, Francis Hutcheson dan juga David Hume ini. Selain seorang filsuf, David Hume ini juga seorang ekonom dan sejarawan. Dan dia dimasukkan sebagai salah satu figur paling penting dalam filosofi barat dan pencerahan Skotlandia. Walaupun kebanyakan ketertarikan karya Hume berpusat pada tulisan filosofi, selain seorang filsuf, Hume juga seorang sejarawan ya dan menulis karya The History of England. Kemudian juga menulis karya terpenting An Inquiry Concerning Human Understanding sama An Inquiry into the Principles of Moral. Jadi dua orang ini, Francis Hutcheson dan David Hume itu sama-sama membahas mengenai filsafat moral dan ini mempengaruhi banyak pemikiran Smith gitu. Kemudian di era abad ke-18 ya, di era Adam Smith ini usia harapan hidup itu hanya 40 tahun. Dan kehidupan manusia pada saat itu bisa kita bayangkan adalah hidup yang sepi ya, gelap, kelam, kejam gitu. Dan ini mendasari pemikiran Adam Smith ya untuk bisa mengembalikan manusia pada fitrahnya gitu. Kemudian pada masa itu juga Smith melihat rakyat ini dieksploitasi dengan jam kerja yang sangat panjang gitu ya. Jam kerjanya ini sangat sudah melebihi waktu yang sebetulnya itu bisa dialokasikan untuk bekerja gitu. Selain itu dengan jam kerja yang tinggi, upah yang diberikan kepada para pekerja itu juga sangat minim. Dan ini menjadi kritik terhadap merkantilisme dan aristokrat ya. Seperti yang teman-teman tahu ya, di era merkantilisme ini ada beberapa ide pokok ya, diantaranya semakin banyak cadangan logam mulia yang dimiliki oleh
seseorang maupun wilayah atau daerah tertentu, maka dia dianggap semakin kaya, berkuasa, dan otomatis berpengaruh ya. Dan ini Adam Smith mengkritik pandangan-pandangan ini. Kemudian selanjutnya, dari sekian banyak yang Adam Smith tulis dalam bukunya The Wealth of Nations yang sangat tebal nih, kalau teman-teman beli bukunya ya atau punya bukunya Adam Smith ini itu sangat tebal, dan pemikiran-pemikiran Adam Smith yang ada di dalamnya yaitu mengenai sumber kemakmuran negara, self interest, mekanisme pasar bebas, value theory, division of labor, teori akumulasi kapital, yang mana teori akumulasi kapital ini yang mendasari Marx untuk menyebut bahwa Adam Smith ini mengajarkan apa yang kita kenal sekarang sebagai kapitalisme, yaitu akumulasi kapital ya. Kemudian selanjutnya Adam Smith juga memikirkan mengenai teori mata uang. Dalam bukunya Wealth of Nations, Smith menjelaskan mengenai apa saja peran self interest ya. Self interest dalam dan apa pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Kemudian Wealth of Nations ini juga suatu buku yang ditulis untuk menentang atau mengkritisi paham-paham yang ada di merkantilisme. Kemudian teori melalui bukunya The Wealth of Nations juga mengenalkan suatu teori, yaitu The Invisible Hand, yaitu pandangan Smith mengenai pasar bebas, di mana pasar bebas tersebut bebas dari campur tangan pemerintah. Dengan contoh ya, seperti ini, misalkan dalam suatu pasar itu ada barang yang sudah langka, kemudian harganya itu semakin tinggi, maka dengan adanya pasar bebas, yang mana notabene itu tidak ada barrier apapun, tidak ada halangan apapun bagi siapapun untuk bisa masuk ke pasar, maka akan ada kemungkinan produsen lain menawarkan barang serupa dengan harga yang lebih rendah, dan itu secara akumulatif akan membuat harga barang di pasar tersebut akan menjadi lebih rendah gitu. Ini salah satu contoh dari The Invisible Hand menurut teori Smith ini. Kemudian Smith ini berpendapat bahwa sumber kemakmuran negara adalah ya ini mengkritisi mengenai paham merkantilisme, dan menjadi pertanyaan utama dari The Wealth of Nations, karena judulnya aja The Wealth of Nations ini sangat kelihatan kalau ini mengkritisi paham merkantilisme yang menyatakan bahwa kesejahteraan negara itu tergantung berapa cadangan emas atau logam mulia yang dimiliki oleh negara tersebut. Tapi Smith ini mengkritisi gitu ya. Kritiknya begini, akumulasi emas dan perak itu memang sumber kekayaan bagi orang kaya dan berkuasa, tapi bagi orang biasa di seluruh negara, gimana? Nah, ini kan menciptakan kesenjangan begitu ya. Ya. Kemudian sumber kemakmuran negara menurut Smith bukan dari pengumpulan emas dan perak yang mengorbankan negara lain, tetapi kemakmuran negara menurut Smith sumbernya adalah jika semua kebutuhan dan fasilitas hidup tersedia dengan harga yang murah. Sampai sini teman-teman bisa memahami ya apa kritik Smith terhadap merkantilisme dan apa teori atau pandangan Smith mengenai sumber kemakmuran negara yang mengkritik merkantilisme ini. Kemudian self-interest. Teori fundamental self-interest banyak digunakan sebagai landasan bagi argumen dan teori ekonomi modern. Dalam bukunya The Wealth of Nations juga Smith menuliskan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya didasarkan atas motivasi untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan dirinya, self-interest. Kemudian next, self-interest ini merupakan teori yang beranggapan bahwa pengejaran kepentingan pribadi oleh masing-masing individu akan menghasilkan harmonisasi pada akhirnya bagi masyarakat ekonomi secara keseluruhan. Misalkan satu individu merasa kepentingannya itu adalah A, individu yang lain adalah B, individu yang lain sama-sama A. Nah, ini semuanya kalau disatu padukan akan menjadi suatu harmoni ya. Jadi Smith ini memiliki argumen jika individu itu bertindak atas dasar kepentingannya sendiri ya, meskipun tidak dilakukan dengan sengaja, mereka dibimbing oleh The Invisible Hand itu tadi, yang dengan sendirinya akan mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini digunakan oleh Smith untuk meletakkan dasar-dasar ekonomi. Ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi tidak bisa dipahami tanpa mengetahui perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu sifat alamiah manusia menurut Smith adalah bahwa semua orang ingin hidup lebih baik. Dalam hal ini ia mengeliminasi motif lain selain self-interest. Nah, ini yang menjadi kritik
bagi teorinya Smith, terutama ekonomi Islam ini banyak mengkritisi nih terkait dengan self interest ini ya. Karena pada hakikatnya manusia itu nggak semuanya melandaskan aktivitasnya atau keputusannya pada kepentingan individu kok. Gitu. Kenapa orang bersedekah, kenapa orang zakat, kenapa orang melakukan wakaf ya, mengeluarkan wakaf. Itu semua sebetulnya bertentangan sama self interest. Karena kalau menurut self interest itu orang ya akan mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri gitu ya. Tapi ada banyak pertimbangan lain sebetulnya selain self interest yang mempengaruhi keputusan manusia. Emosional ya, karena manusia itu nggak cuma berlandaskan logika, tapi manusia ini adalah makhluk yang kompleks. Di dalamnya ada rasio, ada logika, dan ada juga sisi emosional dan spiritual ya, experience, pengalaman masa lalu ya. Dan itu semuanya menjadikan manusia yang kompleks, dan teori self interest ini dianggap masih kurang relevan dan kurang komplit gitu. Tapi ini nanti ya kita bahas nanti. Hanya saja self interest ini sendiri juga bagi Adam Smith ini merupakan kritik bagi keadaan ekonomi yang ada pada masa itu, dan pada akhirnya teori yang jadi kritik ini juga dikritisi oleh teori yang lain. Dan itulah ilmu pengetahuan ya teman-teman, saling memberikan pandangan. Kemudian kontribusi pemikiran Adam Smith. Nah, pertanyaannya apakah Adam Smith mendukung egoisme dan keserakahan ya? Kapitalis melakukan penipuan, kecurangan, dan mengelabui konsumen. Ini salah satu sisi negatif dari kapitalisme menurut beberapa pandangan ya. Padahal dalam teorinya Adam Smith, semua pertukaran atau perdagangan yang sah harus bermanfaat bagi penjual dan pembeli tanpa merugikan salah satu pihaknya. Jadi kapitalis yang menipu, curang, dan mengelabui konsumen ini adalah tindakan oknum saja ya. Tidak bisa kita menggeneralisir bahwa paham kapitalisme mengajarkan ini, tidak, karena dalam bukunya Adam Smith tidak mengajarkan hal tersebut. Nah, Adam Smith hanya menyatakan bahwa ya semua itu ada karena self interest gitu, dan self interest itu akan dibimbing oleh invisible hands. Nah, menurut Adam Smith juga bahwa semua orang selama tidak melanggar hukum keadilan diperbolehkan secara bebas mengejar kepentingan dengan caranya sendiri dan bersaing dengan orang lain ya. Seperti yang kita tahu, Adam Smith ini kan tadi juga banyak dipengaruhi oleh teman-temannya yang satu universitas ya, dan mengajar di kampus yang sama juga, dan yang ditekuni kan filsafat moral, dan itu pasti akan mempengaruhi pemikirannya Adam Smith, terutama terkait dengan teori keadilan dan etika. Nah, kemudian mekanisme pasar bebas. Yang pertama, menentang pengenaan tarif tinggi dan pembatasan perdagangan. Kemudian keuntungan natural suatu negara lewat produksi nasional, bukan perdagangan. Jadi ini beda dengan merkantilisme ya, yang menyatakan bahwa keuntungan natural negara itu lewat perdagangan, menekan impor dan mendorong ekspor. Tapi kalau menurut Adam Smith, yang menyumbang keuntungan itu adalah produksi nasionalnya. Kemudian hambatan perdagangan menghambat produksi nasional suatu negara. Merkantilisme hanya menghasilkan kemakmuran bagi produsen dan pemegang monopoli saja, sementara konsumen dirugikan. Ini adalah paham mekanisme pasar bebas dari Adam Smith. Kemudian selanjutnya masih di mekanisme pasar bebas. Menurut Adam Smith, kebebasan alamiah dalam perekonomian adalah hak asasi manusia. Manusia atau masyarakat memiliki hak untuk membeli barang impor tanpa pembatasan kuota atau tarif impor ya. Jadi menurut Adam Smith, merkantilisme ini menentang fitrah atau menentang hak asasi manusia, karena di merkantilisme barang impor itu dibatasi ya, sementara Adam Smith menjelaskan bahwa impor itu nggak dibatasi ya. Orang mau beli impor ya silakan saja. Kemudian selain itu juga hak mendapatkan upah sesuai kemampuan pasar. Upah naik melalui proses alamiah di pasar tenaga kerja, bukan pemerintah. Kemudian hak untuk mencari pekerjaan dimanapun ia kehendaki, hak untuk menabung, investasi, dan mengumpulkan modal tanpa intervensi pemerintah. Ini adalah konsep mekanisme pasar bebas selain yang 4 sebelumnya itu yang disampaikan oleh Adam Smith. Kemudian masih di mekanisme pasar bebas, yang juga pandangan Adam Smith yang terkenal, laissez-faire, laissez-passer ya, ini adalah pandangan intervensi pemerintah seminimal mungkin yang disetujui oleh Adam Smith. Kemudian invisible hands, biarkan perekonomian berjalan tanpa campur tangan pemerintah, nantinya akan ada, ini tadi sudah kita singgung ya. Kemudian intervensi pemerintah ini ya memang diperlukan jika terjadi distorsi pasar, inefisiensi, dan juga ekonomi yang tidak seimbang. Ini memang perlu intervensi pemerintah.
Sama seperti ekonomi Islam ya pada hakikatnya, cuma Adam Smith lebih membatasi peran pemerintah di sini. Kemudian selanjutnya masih di mekanisme pasar bebas. Kalau di merkantilisme negara itu ada di atas individu, maka di fisiokrat dan klasik, ya fisiokrat masih ingat ya, yakni pandangan ekonomi yang menjelaskan bahwa seharusnya aktivitas ekonomi itu selaras dengan alam semesta gitu. Nah, ini kepentingan individu lebih diutamakan. Sama dengan klasik. Kalau Adam Smith ini teori pemikiran ekonominya atau pemikiran ekonominya kita sebut sebagai teori pemikiran klasik, ekonomi klasik ya. Nah, jadi klasik dan fisiokrat itu sama. Kepentingan individu lebih diutamakan daripada negara, dan tugas negara adalah menjamin kemerdekaan dan kebebasan setiap individu untuk bebas bertindak sesuai kepentingan masing-masing. Nanti kalau misalkan saya tanya apa perbedaan merkantilisme, kemudian fisiokratis dan klasik, jika ditinjau dari pandangannya mengenai individu dan negara, teman-teman bisa menjawab ya. Kemudian teori nilai ya, nilai barang itu bisa dibedakan menjadi nilai guna atau value in use dan nilai tukar value in exchange, dan ini ditentukan oleh tenaga kerja. Dalam teori nilai atau value teori, tingkat upah tenaga kerja merupakan skill tenaga kerja tersebut, bukan nilai dari hari kerja. Ya, jadi semakin pekerjaan tersebut membutuhkan skill yang lebih rumit, yang lebih spesifik, lebih spesialis, maka upah bagi tenaga kerja tersebut akan semakin tinggi. Ya, bukan dinilai dari hari kerja. Jadi nggak bisa dipukul rata pekerjaan apapun kemudian upahnya sama berdasarkan hari kerjanya, tidak, tapi berdasarkan skillnya, tingkat kesulitan, tingkat keahlian, spesialisasi gitu. Kemudian harga ditentukan oleh tenaga kerja yang dicurahkan dalam menghasilkan barang, ya, sehingga akan menimbulkan harga yang seimbang dalam jangka panjang. Kemudian di teori nilai ini juga disebutkan bahwa barang dengan nilai guna yang tinggi pun terkadang tidak punya nilai tukar, contohnya air. Tapi sekarang kita bisa melihat ya bahwa air ini ternyata punya nilai ya. Air di dalam kemasan ini punya nilai, satu botolnya berapa rupiah gitu. Nah, kemudian barang dengan nilai tukar tinggi tidak begitu berguna dalam kehidupan. Demikian juga kalau barang yang nggak begitu berguna ternyata masih bisa dinilai dengan harga yang tinggi dan sangat fantastis ya. Contohnya intan. Atau mungkin barang-barang koleksi lainnya lah yang sebetulnya tuh nggak berguna untuk kehidupan kita, bukan barang esensial begitu. Tidak seperti air. Tapi ternyata harganya malah jauh lebih mahal daripada air yang kita konsumsi sehari-hari dan menjadi kebutuhan primer kita. Ya, ini teori nilai. Jadi ada suatu keanehan, ya, tapi keanehan itu memang sudah lazim gitu, sudah menjadi suatu realita. Kemudian selanjutnya masih dalam teori nilai, Smith mengakui bahwa nilai dari segala sesuatu yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah nilai tukar dengan komoditas yang lain yang diukur dengan kuantitas tenaga kerja yang menghasilkan komoditas tersebut. Dengan begitu, tenaga kerja adalah ukuran yang nyata dari nilai tukar semua komoditas. Kemudian Smith juga menjelaskan bahwa nilai tukar komoditas dalam hal uang, yaitu harga, dapat naik, sementara nilai tukarnya dalam hal komoditas lain turun atau tetap tidak berubah. Selain itu, nilai tukar pekerja dalam masalah upah rata-rata atau gaji pekerja juga bisa berada di tingkat yang sama atau arah yang sama dengan tingkat harga. Jadi intinya harga segala sesuatu itu tergantung dengan harga barang itu ya teman-teman. Dengan adanya teori nilai ini, harga barang itu terbentuk ya karena tingkat kesulitan yang harus diatasi oleh tenaga kerja. Caranya gimana untuk mengatasi kesulitan untuk memproduksi barang tersebut? Dengan skill. Semakin sulit, semakin spesifik skill yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk menghasilkan produk tertentu, maka harga barang tersebut itu akan semakin tinggi. Begitu ya, jadi ini maksudnya. Nilai tukar pekerja dalam hal uang juga berubah dalam arah yang sama dengan tingkat harga. Tuh. Jadi seorang spesialis untuk membuat suatu produk tertentu semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin rumit tingkat pengerjaannya untuk bisa memproduksi barang tersebut, maka pekerja tersebut akan memperoleh upah yang lebih besar. Dan dengan upah yang lebih besar yang kita berikan kepada pekerja, otomatis harga barangnya juga akan semakin tinggi. Makanya tadi bisa juga kita
kembalikan kepada teori nilai sebelumnya ya, bahwa untuk membuat intan ya. Intan ini kan dari batu ya teman-teman, yang kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu logam yang indah gitu. Batu yang indah maksud saya. Batu intan ya, bukan logam. Batu itu menjadi sesuatu yang indah itu kan butuh skill ya. Nah, sehingga ini menjadi sesuatu yang mahal. Sementara kalau air kan kita bisa dapatkan dimanapun. Jadi meskipun ini merupakan kebutuhan primer, tingkat permintaannya tinggi, nilai gunanya juga tinggi, tapi karena kita bisa dengan mudahnya memperolehnya di mana-mana, maka harganya juga akan menjadi rendah. Kemudian pembagian kerja ini juga merupakan teori lain dari Adam Smith ya. Apa yang dapat menghasilkan peningkatan terbesar dalam kekuatan produktif para buruh, yakni spesialisasi. Setiap orang tidak perlu menghasilkan barang yang dibutuhkan sendiri-sendiri sesuai keahliannya saja. Dengan adanya spesialisasi, orang bekerja sesuai dengan job desk-nya, dengan spesialisasinya, maka produktivitas akan meningkat dan hasil produksi akan meningkat. Kemudian teori akumulasi kapital yang mendasari sebutan untuk ajaran-ajaran Adam Smith ini. Pendapat-pendapat Adam Smith ini dikumpulkan menjadi satu paham, yaitu kapitalisme adalah teori akumulasi kapital ya. Jadi yang dinamakan dengan teori akumulasi kapital adalah bahwa modal itu ya, itu diinvestasikan, dan investasi yang modal yang didapat dari investasi ini bisa digunakan untuk pembelian mesin, peralatan, yang mana pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja karena menggunakan mesin dan peralatan, gak cuma tenaga kerja manusia ya. Maka dengan bantuan mesin, dengan otomatisasi, maka produktivitas akan meningkat dan produksi perusahaan juga akan meningkat. Ya, menggaji karyawannya juga tidak terlalu banyak karena sudah dibantu oleh mesin, gitu ya. Dan produksi perusahaan yang meningkat secara agregat akan meningkatkan output nasional dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Ini adalah teori akumulasi kapital atau kapitalisme ya, teman-teman. Jadi dalam kapitalisme ini akan sangat mendukung perusahaan-perusahaan besar memang yang sudah punya mesin, sudah punya peralatan, dan kapitalisme ini juga akan mendorong usaha-usaha itu untuk bisa one step forward gitu, untuk selalu maju gitu ya, merangsang adanya ilmu pengetahuan, inovasi untuk bisa berbisnis dengan seefisien mungkin. Nah, ini teori akumulasi kapital yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Beda dengan sosialisme ya. Sosialisme ini nanti cara meningkatkan kesejahteraannya ini beda lagi dengan akumulasi kapital ini. Nah, menurut teori akumulasi kapital, kita bisa simpulkan bahwa nih ujungnya nih peningkatan kesejahteraan itu akan diperoleh melalui peningkatan kapital. Nah, caranya bagaimana? Menurut Smith, yaitu liberalisasi ya, sistem liberal atau kebebasan untuk berdagang, untuk menjadi pembeli, untuk menjadi investor. Setiap individu itu bebas untuk berbuat dan berperan sebagai apapun dalam aktivitas perekonomian. Nah, kemudian untuk sistem kapitalis ini menekankan pada arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi ya, teman-teman. Jadi, kapitalisme adalah modal-modal yang ada di perusahaan-perusahaan, modal-modal yang dimiliki oleh individu-individu ini, silakan kalian sebagai individu itu mengupayakan dan mengoptimalisasikan modal yang kalian punya, baik itu skill, baik itu materi ya. Silakan berperan dalam aktivitas ekonomi dengan cara apapun, yang mana pada akhirnya nanti itu akan membangun ekonomi kalian sendiri gitu. Itu menurut sistem kapitalisme dan liberalisme, yang mana ini induknya itu adalah dari teori akumulasi kapital ya. Kebebasan individu untuk bisa berusaha dalam perekonomian itu adalah inti dari kapitalisme. Kemudian perdagangan bebas. Nah, tadi ya, dari self interest, kemudian the invisible hand, kemudian ada juga liberalisme dan kapitalisme, maka muncul juga yaitu perdagangan bebas ya. Ini atau kita sebut juga sebagai liberalisasi perdagangan. Nah, ini teman-teman nanti bisa membacanya. Ini banyak makro yang bisa teman-teman ambil di sini. Ini teori makro ya di sini, yaitu mengenai ekspor, impor, kemudian produk nasional bruto, produk domestik bruto ya, atau PDB, atau dalam bahasa Inggrisnya tuh GNP, Gross National Product.
Kemudian pendapatan ini ya, jadi kita langsung ke sini ya. Negara harus memaksimal ini kalau merkantilisme, pandangannya kan negara itu memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor untuk memaksimalkan cadangan emas. Nah, kalau menurut Smith, pendapatan nasional itu dapat meningkat berkat ekonomi terbuka atau liberalisasi perdagangan. Smith menekankan bahwa setiap negara akan menjadi untung dari adanya perdagangan luar negeri yang bebas dengan barriers yang diminimalisir gitu, dengan pajak bea cukai yang tidak terlalu banyak gitu, atau bahkan kalau bisa nggak usah ada gitu ya kalau menurut perdagangan bebas itu. Sementara kalau di merkantilisme kan bea cukai, pajak impor itu malah dikuatkan gitu ya di paham merkantilisme supaya itu menjadi barrier untuk importir masuk dan menawarkan barang impor mereka ke dalam negeri. Nah, kalau Adam Smith nggak usah, itu kalau impor tuh mau masuk ya masuk aja, kalian mau ekspor juga nanti di negara lain nggak akan dihalangi, itu akan menjadi satu yang pada ujungnya akan membangun perekonomian kita secara umum gitu. Nah, kemudian pemikiran Adam Smith ini kontribusinya untuk perekonomian modern ya, unsur sistem klasik, karena Adam Smith ini adalah ekonomi klasik ya. Itu ada harmonisasi buruh, pemilik modal, dan kapitalis. Maka di sini ada 3 hal, yaitu kebebasan atau freedom. Setiap individu bebas untuk memproduksi, memperdagangkan produk, menjadi tenaga kerja, dan menyerahkan kapital ya, menjadi investor dan lain-lain. Ini kebebasan bagi kita semua untuk memilih peran kita dalam kegiatan ekonomi. Kemudian self interest ini juga menjadi salah satu unsur sistem klasik yang masih bisa kita lihat efeknya di perekonomian modern. Itu hak untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan orang lain. Kemudian kompetisi, hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Karena adanya pasar bebas, maka setiap orang bebas untuk berkompetisi. Ekspor impor tidak dihalangi ya. Ini adalah kontribusi pemikiran Adam Smith. Kemudian selanjutnya masih menjadi kontribusinya itu, Adam Smith ini didasari oleh paham hedonisme dan utilitarianisme. Utilitarianisme ini tadi oleh Francis ya. Oleh Francis itu tadi temannya Adam Smith ini mengajarkan utilitarianisme yang menyatakan bahwa kebahagiaan dan kenikmatan sebesar-besarnya ditujukan bagi masyarakat banyak. Paham materialisme di Deklarasi Kemerdekaan United States of America, di mana tujuan mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya itu adalah hak asasi manusia. Setiap manusia itu punya keinginan atau berhak untuk bisa mencapai kebahagiaannya masing-masing, sehingga menekankan pentingnya kehidupan, pentingnya kebebasan. Kemudian pemikiran Adam Smith ini sempat ditentang oleh gereja yang menyatakan bahwa kebahagiaan hanya ada di surga gitu. Sementara Smith kan bilang bahwa tujuan manusia itu selama beraktivitas ekonomi ya untuk mencapai kebahagiaan gitu kan. Kalau kata gereja, kebahagiaan itu hanya ada di surga. Ya, kalau di Islam kebahagiaan ya ada di surga dan ada di dunia juga ya. Wala tansa nasibaka minat dunia, itu kan kalau di Islam. Nah, ini nanti bisa menjadi pengaya pemahaman kita lagi. Kemudian akhirnya gereja berkolaborasi dengan paham individualisme liberal. Nah, pada akhirnya gereja ada kolaborasi dengan individualisme liberal Adam Smith ini, dan Smith menciptakan sebuah sistem ekonomi pasar atau liberal yang menekankan kebebasan individu untuk kepentingan masing-masing. Dan sistem kapitalis ini lebih menekankan pada pihak swasta ya, jadi swasta ini menjadi anak emasnya sistem kapitalisme dengan membatasi peran-peran pemerintah. Beda dengan sosialisme ya, sosialisme ini nanti menjadi antitesisnya kapitalisme. Kemudian kontribusi pemikiran Adam Smith yang lain, sistem ekonomi Smith ini mampu mencapai tujuan pengalokasian sumber daya yang optimal ya, bahkan sampai pada keadaan kita sekarang, di era kita hidup sekarang ini kapitalisme sangat terlihat jelas dalam setiap lini kehidupan kita. Dalam hal apapun kita bisa melihat oh ini adalah suatu implementasi dari paham-paham kapitalisme gitu ya. Kenapa? Karena paham kapitalisme ini memang merangsang pertumbuhan dan inovasi, teman-teman. Ini bisa kita akui ya. Kemudian invisible hands, tidak perlu intervensi pemerintah yang akan menyebabkan distorsi dan inefisiensi. Ini menurut Adam Smith malah intervensi pemerintah yang akan menyebabkan distorsi. Padahal kalau dalam Islam, intervensi pemerintah ini bisa menanggulangi adanya distorsi pasar dan inefisiensi, market inefisiensi atau inefisiensi pasar.
Kemudian menurut Adam Smith kepentingan individu lebih diutamakan. Kalau menurut Islam ya kepentingan individu, sosial, pemerintah ini selaras ya. Kemudian negara menjamin kebebasan individu. Kemudian sistem liberal menjamin setiap orang peroleh benefit atau menimbulkan harmoni sosial pada akhirnya. Nah, ini dia. Kemudian yang terakhir, banyak negara yang mengaplikasikan sistem ekonomi Smith sampai sekarang. Ini kita hidup di era kapitalisme sedang marak-maraknya. Kemudian pada mulanya hanya di Eropa dan Amerika, kemudian ke Jepang, Hong Kong, Korea, Thailand, Malaysia, Indonesia, bahkan negara sosialis seperti Rusia sekarang sudah mulai ke arah kapitalisme. Kemudian negara-negara ini mengalami tingkat pertumbuhan yang ekonomi yang tinggi ya. Kita bisa bandingkan dengan beberapa negara yang masih menerapkan sistem sosialisme secara mayoritas gitu ya. Karena memang sistem pemerintahan negara kan nggak mutlak satu, pasti ada campurannya sedikit gitu ya. Nah, cuma misalkan di negara Amerika ini mayoritas kapitalisme ya, berapa persen kira-kira banyak diterapkan dalam kegiatan perekonomiannya. Nah, ada juga negara-negara yang sosialismenya itu dominan ya, seperti Kuba, Korea Utara, dan kita bisa bandingkan negara-negara yang menerapkan sistem kapitalisme seperti yang ditawarkan oleh Adam Smith dan sistem sosialisme. Itu kita bisa lihat kesenjangan di situ bahwa negara yang menganut kapitalisme dominan dalam kegiatan ekonomi itu akan cenderung lebih maju ya dibandingkan negara-negara yang menerapkan sistem sosialisme. Meskipun ya itu masih ada faktor lainnya juga ya seperti politik dan lain-lain. Kemudian sistem ekonomi yang mengedepankan mekanisme pasar lebih berhasil daripada sistem lainnya. Nah, demikian teman-teman, semoga bisa dipahami untuk video yang kali ini. Sudah setengah jam kita membahas, semoga apa yang saya maksudkan dalam pembahasan kali ini bisa ditangkap oleh teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian PR yang kedua atau tugas yang kedua teman-teman, ini bukan tugas ya, cuma sebagai presensi, sebagai bukti bahwa teman-teman menyimak video ini, silakan setelah ini dibaca PowerPoint yang ketiga yang membahas mengenai pemikir-pemikir ekonomi lainnya selain Adam Smith di era klasik. Silakan dirangkum gitu. Dirangkum minimal di 2 halaman. Dirangkum intinya apa yang di 2 halaman A4 gitu ya. Kemudian dirangkum apa yang teman-teman dapat dari PowerPoint yang teman-teman baca, PowerPoint yang materi yang ketiga pada pertemuan ketiga ini. Nanti untuk PowerPoint-nya akan saya sampaikan di Google Classroom ya, akan saya upload di Google Classroom, teman-teman tinggal membacanya. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.